Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Di daerah kalian, ada kata ini nggak? Pamali. Salah satu pamali yang sering ada di lingkungan saya adalah jangan main petak umpet waktu maghrib. Konon, ada alasan kenapa orang tua selalu melarang anak-anaknya bermain petak umpet waktu maghrib. Ada satu cerita horor yang dialami anak bernama Fajar ketika melanggar pamali itu. Awalnya semua terlihat biasa, hanya satu putaran terakhir sebelum pulang. Namun setelah hitungan selesai, teman-temannya menghilang satu persatu. Sejak saat itu, Fajar sadar yang sedang bersembunyi bukanlah teman-temannya. Apa sebenarnya yang ia temui saat maghrib itu? Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja. Tapi sebelum ke ceritanya, pastikan lampumu sudah dimatikan, karena mereka suka kegelapan. Sore hari di perkampungan itu selalu terasa hidup. Begitu bel sekolah selesai dan anak-anak berganti pakaian di rumahnya masing-masing, lapangan kecil di ujung kampung langsung dipenuhi suara tawa. Lapangan itu sebenarnya tidak terlalu luas. Rumputnya tumbuh tidak rata. Di beberapa bagian bahkan hanya tersisa tanah merah yang keras karena terlalu sering dipakai bermain. Di sisi kiri lapangan berdiri sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjulur ke permukaan tanah. Di belakangnya ada sebuah gudang kosong yang sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Tidak jauh dari sana terdapat gang sempit yang menghubungkan lapangan dengan deretan rumah warga. Setiap sore tempat itu selalu menjadi tujuan anak-anak. Ada yang bermain bola menggunakan gawang dari sandal, ada yang bersepeda mengelilingi lapangan, dan ada juga yang hanya duduk sambil melihat teman-temannya bermain. Namun, di antara semua permainan yang ada, petak umpet tetap menjadi permainan yang paling sering dipilih. Permainan itu terasa sederhana, tapi selalu berhasil membuat semua anak berlari ke sana kemari sambil tertawa. Di antara anak-anak itu, ada seorang anak laki-laki bernama Fajar. Usianya baru menginjak 12 tahun. Tubuhnya tidak terlalu besar, tapi cukup lincah dibanding teman-temannya. Ia dikenal sebagai anak yang sulit merasa takut. Saat teman-temannya enggan masuk ke gudang kosong karena dianggap menyeramkan, Fajar justru menjadi orang pertama yang masuk. Ketika anak-anak lain memilih menghindari pohon beringin saat matahari mulai tenggelam, Fajar malah sering duduk di bawahnya hanya karena ingin membuktikan bahwa semua cerita seram yang beredar hanyalah bualan orang-orang dewasa. Rasa penasaran memang sudah menjadi bagian dari sifat Fajar. Semakin sering sesuatu dilarang, makin besar keinginannya untuk mencoba. Ia selalu menganggap rasa takut hanya muncul karena pikirannya sendiri. Selama belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tidak pernah benar-benar percaya. Hari itu tidak berbeda dengan sore-sore sebelumnya. Setelah selesai membantu ibunya membereskan halaman rumah, Fajar langsung berlari menuju lapangan. Beberapa temannya sudah datang terlebih dahulu. Mereka menghabiskan waktu dengan bermain bola hingga matahari mulai turun perlahan ke balik pepohonan yang mengelilingi kampung. Langit berubah menjadi jingga. Cahaya matahari menyinari dedaunan dengan warna keemasan yang indah. Burung-burung mulai terbang rendah sebelum akhirnya menghilang ke arah pepohonan yang lebih rimbun. Suasana yang sejak tadi riuh perlahan mulai berubah menjadi lebih tenang. Satu persatu, orang tua mulai memanggil anaknya untuk pulang ke rumah. Ada yang pulang karena minta mandi, ada yang harus membantu orang tuanya, dan ada juga yang memang sudah terbiasa tidak bermain ketika waktu maghrib mulai mendekat.
Lapangan yang tadi penuh kini mulai lengang. Namun Fajar dan beberapa temannya merasa permainan belum selesai. Justru ketika jumlah pemain mulai sedikit, permainan petak umpet terasa lebih menantang. Mereka pun memutuskan memainkan satu putaran terakhir sebelum pulang. Tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan waktu. Mereka terlalu asik menentukan siapa yang akan menjadi pencari. Undian sederhana akhirnya membuat Fajar mendapatkan giliran menjaga. Ia berjalan menuju pohon beringin yang berada di pinggir lapangan. Pohon itu sudah ada sejak kampung tersebut masih belum seramai sekarang. Batangnya besar, penuh akar yang menjulur ke tanah. Entah mengapa, udara di sekitar pohon itu selalu terasa sedikit lebih sejuk dibandingkan lapangan lainnya. Fajar menempelkan kedua telapak tangannya ke batang pohon, lalu mulai menutup mata. Teman-temannya segera berlari mencari tempat persembunyian. Ada yang menuju semak-semak, ada yang berlari ke belakang gudang kosong, ada yang menghilang ke arah gang kecil. Fajar mulai menghitung dengan suara pelan dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Hitungannya terus berjalan dengan tenang. Di saat yang sama, tanpa disadari, suara azan maghrib mulai menggema dari musola yang berada tidak jauh dari lapangan. Suara itu terdengar pelan karena tertiup angin sore. Namun anehnya, semakin lama suara azan itu justru semakin menjauh. Fajar tetap menghitung. 6, 7, 8, 9, 10. Saat hitungannya selesai, suasana di sekitar berubah begitu cepat. Keheningan datang tanpa tanda apapun. Biasanya pada jam seperti itu, suara jangkrik mulai terdengar dari rerumputan. Sesekali masih ada suara motor warga yang pulang bekerja. Tapi kali ini tidak ada apa-apa. Sunyi. Sunyi yang terasa terlalu sempurna. Fajar membuka matanya perlahan. Lapangan terlihat kosong. Ia sempat tersenyum kecil karena mengira teman-temannya berhasil bersembunyi dengan sangat baik. Ia pun mulai mencari seperti biasa. Langkah pertama membawanya ke balik semak dekat pagar bambu, tapi kosong. Ia lalu berjalan ke belakang gudang tua yang selama ini menjadi tempat favorit untuk bersembunyi, tetap kosong. Ia memeriksa tumpukan kayu di samping gudang. Tidak ada siapapun. Perasaannya mulai sedikit bingung. Kalau semua anak bersembunyi, seharusnya paling tidak ada satu yang bisa ditemukan lebih dulu. Namun, kali ini benar-benar tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Fajar terus berjalan menyusuri sisi lapangan. Semakin lama, ia merasa suasana di sekitar berubah. Udara yang tadinya sejuk kini terasa dingin hingga merambat ke kulit. Bulu kuduknya perlahan mulai berdiri tanpa alasan yang jelas. Saat melewati gang sempit di samping gudang, matanya menangkap sesuatu. Di ujung gang itu terlihat sosok anak mengenakan baju putih. Hanya terlihat sekilas, sosok itu langsung berbelok menghilang di balik tembok. Fajar mengira salah satu temannya sedang mencoba mengecohnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari mengejar. Namun begitu sampai di ujung gang, tempat itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Gang itu hanya dipenuhi daun-daun kering yang berserakan di atas tanah. Tidak ada pintu rumah yang terbuka, bahkan suara langkah kaki pun tidak ada. Fajar menghela nafas. Ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Belum sempat ia kembali ke lapangan,
Terdengar suara langkah kaki kecil dari belakang. Bunyinya pelan, seperti anak kecil yang sedang berlari tanpa alas kaki. Suara itu semakin jelas. Fajar langsung menoleh, tapi tidak ada siapapun. Gang sempit itu tetap kosong. Ia kembali berjalan. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah ada seseorang yang berjalan tepat di belakangnya. Fajar menghentikan langkahnya. Suara itu berhenti. Ia kembali berjalan perlahan. Suara itu kembali mengikuti. Dadanya mulai berdebar. Meski masih berusaha berpikir tenang, ada rasa tidak nyaman yang perlahan memenuhi pikirannya. Ia memutuskan kembali ke lapangan. Namun saat keluar dari gang sempit itu, pemandangan yang dilihatnya membuat langkahnya terhenti. Lapangan yang tadinya dikenalnya kini terasa berbeda. Warnanya terlihat gelap, rumputnya tampak kusam. Pohon beringin berdiri jauh lebih besar dari sebelumnya. Rumah-rumah di sekitar lapangan tampak tanpa cahaya. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Padahal seharusnya pada waktu seperti itu, lampu teras rumah warga sudah mulai dinyalakan. Fajar mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin listrik sedang padam. Tetapi pikirannya kembali terganggu ketika menyadari satu hal. Tidak terdengar suara manusia sama sekali. Kampung yang biasanya ramai mendadak seperti kehilangan semua penghuninya. Fajar menarik napas panjang. Ia mulai berjalan lebih cepat. Namun semakin jauh ia melangkah, langit di atasnya berubah semakin pekat. Warna jingga menghilang begitu saja, digantikan langit gelap. Setiap tarikan napasnya mengeluarkan embun tipis yang terlihat samar di udara. Saat itulah pandangannya tertuju ke tengah lapangan. Beberapa sosok anak sedang berdiri berjajar. Jumlahnya sekitar 6 orang. Mereka tidak bergerak sedikit pun. Tubuh mereka menghadap ke arah Fajar. Namun wajah mereka sama sekali tidak terlihat. Bayangan hitam menutupi seluruh bagian wajahnya. Fajar merasa lega sekaligus bingung. Ia mengira permainan sudah selesai dan teman-temannya sedang mengerjainya. Dengan langkah pelan, ia mulai mendekati mereka. Anehnya, setiap kali jarak mereka semakin dekat, sosok-sosok itu justru bergeser mundur, berpindah perlahan tanpa mengangkat kaki dari tanah. Gerakan mereka begitu halus hingga membuat dada Fajar mulai dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia terus melangkah tanpa sadar, sementara sosok-sosok itu terus menjauh, seolah sengaja menariknya masuk semakin dalam ke tempat yang tidak lagi terasa seperti kampung tempat ia tinggal. Tanpa benar-benar menyadarinya, Fajar terus mengikuti sosok-sosok anak yang berdiri di tengah lapangan itu. Langkahnya terasa ringan, seolah ada sesuatu yang mendorong dirinya untuk terus mendekat. Padahal, di dalam hatinya mulai muncul rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semakin dekat, ia mencoba menghampiri. Semakin jauh pula sosok itu. Mereka tidak berjalan seperti manusia biasa. Tubuh mereka tetap tegak, tapi kaki mereka seolah tidak pernah merangkak dari tanah. Mereka hanya meluncur perlahan, menjauh dengan gerakan yang sangat halus. Fajar mulai merasa nafasnya sedikit lebih berat. Udara di sekelilingnya terasa semakin dingin. Bukan dingin seperti malam yang biasa datang setelah hujan, melainkan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Tangannya mulai terasa kaku, sementara bulu kuduknya tidak pernah lagi turun sejak ia membuka matanya setelah menghitung tadi.
Ia berhenti sejenak. Sosok itu juga berhenti. Mereka hanya berdiri diam menghadap ke arah Fajar. Wajah mereka masih tertutup bayangan hitam. Cahaya bulan yang entah sejak kapan muncul di langit tidak mampu memperlihatkan satupun bentuk wajah mereka. Yang terlihat hanya siluet tubuh anak-anak dengan ukuran yang hampir sama. Mereka tampak seperti sedang menunggu sesuatu. Fajar mencoba mengalihkan. Ia mulai berpikir untuk kembali pulang. Permainan itu sudah tidak lagi terasa menyenangkan. Yang ada sekarang hanyalah keinginan untuk segera pulang sampai rumah. Langkahnya semakin cepat menuju jalan yang biasa ia lewati tiap hari. Namun setelah berjalan cukup jauh, ia mulai merasa ada yang aneh. Gang yang biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa detik, kini terasa sangat panjang. Rumah-rumah yang berjejer di kanan kiri jalan terlihat sama persis. Pagar-pagarnya tertutup rapat. Halaman rumah tampak kosong. Tidak ada satupun sandal di depan pintu. Yang paling membuat Fajar gelisah adalah tidak satupun rumah menyalakan lampu. Padahal malam sudah mulai turun. Biasanya pada jam seperti itu, aroma masakan mulai tercium dari dapur rumah warga. Televisi mulai terdengar dari dalam rumah. Anak-anak kecil yang belum tidur masih bermain di teras sambil diawasi orang tuanya. Banyak sekali suara langkah kaki dan teriakan, seolah banyak anak sedang bersembunyi di sekitarnya sambil mengawasi setiap langkahnya. Di depannya terbentang lapangan tempat permainan petak umpet dimulai. Dadanya terasa sesak. Ia yakin sudah berjalan ke arah yang benar. Tapi entah bagaimana ia selalu kembali ke tempat yang sama. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Meski udara sangat dingin, ia tidak lagi mampu berpikir jernih. Saat itulah ia merasakan hawa dingin yang sangat kuat tepat di belakang lehernya. Perlahan Fajar menoleh. Tubuhnya langsung membeku. Hanya beberapa langkah di belakangnya sudah berdiri seorang anak. Tubuh anak itu dipenuhi tanah basah, pakaiannya compang-camping. Kedua tangannya menjuntai lemas, kepalanya tertunduk dalam diam. Fajar mundur dengan napas memburu. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Namun sebelum wajahnya benar-benar terlihat, Fajar langsung kembali dan berlari sekencang mungkin. Setelah beberapa lama ia berlari, ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Fajar terbangun tepat berada di bawah pohon beringin ketika ia pertama kali memulai permainan itu. Sejak malam itu, Fajar berubah. Ia tidak pernah lagi bermain hingga waktu maghrib. Setiap sore menjelang matahari tenggelam, ia selalu memilih pulang lebih awal. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tolong bantu channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.